Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi semuanya. Di sini Ibu akan meneruskan pembelajaran matematika yaitu mengenai materi fungsi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kalian semua harus tetap semangat walaupun belajar dalam kondisi pembelajaran daring ya. Walaupun kita belum bisa tatap muka, belum bisa pembelajaran langsung di kelas, tapi kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran ini ya. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai fungsi. Namun, sebelum membahas fungsi, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai relasi. Di sini ada yang masih ingat apa itu relasi? Ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, ada yang masih ingat juga bagaimana cara penyajian relasi? Ya, untuk cara penyajian relasi ini ada 3 ya. Yang pertama dengan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Jangan sampai lupa ya, harus tetap ingat. Nah, langsung saja sekarang kita akan membahas mengenai pengertian fungsi. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana pengertian dari fungsi? Nah, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu kepada anggota himpunan B. Nah, ingat ya, fungsi itu memasangkan tepat satu anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi, tidak ada himpunan A yang memasangkan lebih dari satu kepada himpunan B. Perhatikan relasi yang dinyatakan dengan diagram panah berikut ini. Nah, di sini terdapat himpunan A dengan himpunan B. Pada relasi ini mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu anggota himpunan A yaitu Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Semuanya memesan makanan dan masing-masing hanya memesan satu jenis makanan. Nah, di sini Aris memesan rawon, kemudian Bari memesan gulai, kemudian Cecep memesan sate, dan juga Darla memesan nasi goreng, serta Vira memesan sate. Nah, karena di sini hanya memasangkan tepat satu dari himpunan A ke himpunan B, dengan kata lain, semua anggota A memesan makanan dan tidak ada yang memesan lebih dari satu. Kemudian secara matematika dikatakan bahwa setiap anggota A dipasangkan dengan anggota himpunan B dan pemasangannya itu adalah tepat satu. Maka relasi seperti ini disebut fungsi atau pemetaan. Jadi ingat ya, kalau fungsi itu hanya memasangkan dari anggota himpunan A ke himpunan B itu tepat satu. Gak ada yang lebih dari satu. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan. Yang pertama yaitu himpunan A dan himpunan B bukan merupakan himpunan kosong. Artinya, ada anggota himpunan A, ada juga anggota himpunan B. Kemudian yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu kepada anggota B. Nah, yang ketiga,
anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Artinya, si B itu boleh tidak memiliki pasangan, tetapi kalau si A itu harus memiliki pasangan dan harus tepat satu, tidak boleh lebih dari satu. Jika si B itu boleh dipilih oleh si A lebih dari satu. Ingat ya. Selanjutnya yaitu untuk lebih memahami tentang fungsi, perhatikan relasi berikut ini. Nah, yang pertama, di sini ada himpunan P dengan himpunan Q. Nah, apakah relasi ini merupakan fungsi? Ya, tidak ya. Nah, relasi ini tidak merupakan fungsi. Karena apa? Sebab ada himpunan P yaitu B yang dipasangkan lebih dari satu kepada anggota himpunan Q, yaitu B kepada 1 dan B kepada 2. Artinya, si anggota himpunan P tidak memasangkan tepat satu, maka relasi ini tidak merupakan fungsi. Kemudian yang kedua ini apakah merupakan fungsi? Ya, jawabannya adalah tidak ya. Sebab apa? Karena anggota himpunan P yaitu C tidak mempunyai pasangan dengan anggota himpunan Q. Nah, di sini ada anggota P yang tidak memiliki pasangan. Yang ketiga, apakah relasi ini merupakan fungsi? Ya, relasi ini merupakan fungsi. Karena apa? Berdasarkan syarat suatu relasi, yaitu setiap anggota P memiliki pasangan di Q dan setiap anggota P dipasangkan dengan tepat satu kepada anggota himpunan Q. Nah, jadi relasi ini merupakan sebuah fungsi. Selanjutnya, perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dari himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang terdiri dari A, B berikut ini. Nah, di sini ada contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Kita lihat yang pertama, itu dari himpunan A yaitu 1, 2, 3. Ini dipasangkan kepada 1 memilih A, kemudian 2 memilih A, 3 juga memilih A. Artinya si anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3 itu memilih tepat dengan 1. Maka contoh ini adalah contoh fungsi. Nah, kita beralih ke sini. Contoh bukan fungsi. Perhatikan ya. Di sini ada himpunan A-nya itu 1, 2, dan 2. Nah, di sini himpunan A-nya itu lebih dari 1. Himpunan A memasangkan lebih dari 1. Maka relasi ini bukan merupakan fungsi. Karena dari 1 memilih A, 2 memilih A, dan 2 memilih B lagi. Jelas ini bukan merupakan fungsi. Karena anggota himpunan A ada yang memasangkan lebih dari 1. Nah, untuk contoh selanjutnya kalian bisa pelajari sendiri, kalian bisa memahami sendiri. Ini yang termasuk contoh fungsi dan ini yang merupakan bukan contoh dari fungsi. Selanjutnya, kerjakan soal berikut ini di buku tugasmu dan kumpulkan melalui WA. Untuk nomor WA-nya sudah ada pada e-learning ya. Misal di sini diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan himpunan B yaitu A dan B. Nah, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota di B? Kemudian berapa anggota B yang dihubungkan dengan 1 anggota A? Nah, kalian jawab 2 pertanyaan ini, kemudian lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini ada contoh fungsi dan pertanyaannya nih.
Di sini, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Nah, kalian di sini jawab ya atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Nah, di sini kalian jawab iya atau tidak dengan memperhatikan contoh-contoh dari fungsi ini. Kalian harus lebih teliti dalam mengisi ini ya, karena harus memperhatikan setiap pasangan-pasangan anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Oke. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengisi absen dan juga mengumpulkan tugasnya kepada ibu ya. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan.